Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Ernawati. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai filum porifera. Karakteristik hewan porifera termasuk dalam hewan yang multiseluler yang belum mempunyai organ pencernaan, sistem peredaran darah, sistem saraf, dan otot. Mempunyai dua fase kehidupan, yaitu fase larva. Pada fase larva akan hidup secara bebas dan ketika dewasa hidup menetap pada suatu substrat. Merupakan hewan diploblastik yang memiliki dua lapis sel, yaitu lapisan ektoderm bagian luar yang terdiri atas sel-sel pinakosit yang berbentuk sel-sel poligonal yang merapat dan lapisan endoderm termasuk dalam lapisan dalam yang terdiri atas jajaran sel berleher yang dikenal dengan koanosit. Bentuk tubuh ada yang berbentuk piala, jambangan, trompet, dan bercabang-cabang. Habitat utama adalah di laut. Tubuhnya memiliki banyak pori yang berbentuk asimetri atau tidak beraturan dan beberapa ada yang berbentuk simetri radial. Belum mempunyai jaringan dan organ atau dikenal dengan hewan yang termasuk dalam golongan parazoa, di mana bagian tubuh belum terdiferensiasi menjadi jaringan sejati, tersusun atas sel-sel yang bekerja secara mandiri. Hidup secara heterotrof dengan memakan bakteri dan plankton, reproduksi secara seksual maupun aseksual. Karakteristik warna tubuh. Hewan-hewan porifera memiliki warna tubuh merah, kuning, biru, hitam, abu-abu, serta coklat. Memiliki rongga sentral atau dikenal dengan spongosol. Struktur tubuh dari filum porifera. Pinakosit. Pinakosit merupakan sel-sel poligonal yang saling merapat yang terdapat di lapisan luar. Mesoklea. Mesoklea merupakan lapisan yang terletak di antara lapisan luar dan lapisan dalam. Mesoklea dikenal juga dengan mesofil. Di dalam mesoklea terdapat organel-organel, di antaranya spikula. Spikula merupakan unsur pembentuk tubuh. Klasifikasi dalam filum porifera juga didasarkan pada bentuk spikula. Amoebosit. Amoebosit merupakan sel yang sifatnya mengembara yang berfungsi dalam transportasi oksigen dan zat makanan, ekresi, dan penghasil gelatin. Koanosit. Koanosit merupakan jajaran sel berleher yang terdapat pada lapisan dalam dan berfungsi sebagai organ respirasi dan mengatur pergerakan air. Porosit atau miosit terletak di sekitar pori dan berfungsi untuk membuka dan menutup pori. Spongosol merupakan rongga sentral tempat penampungan air sementara sebelum dikeluarkan melalui oskulum. Arkeosit. Arkeosit merupakan sel-sel amoebosit yang tumpul dan dapat membentuk sel-sel reproduktif. Bagian-bagian tubuh dari porifera dapat dilihat pada video yang singkat berikut ini. Ini adalah porifera dewasa yang telah hidup menetap pada substrat, misalnya batu-batuan, merupakan hewan yang memiliki banyak pori yang hidup di laut dan organisasi pada tingkat seluler. Bagian-bagian dalam daripada porifera terdiri dari spikula yang merupakan unsur pembentuk tubuh. Terlihat terdapat banyak pori pada bagian luar. Kemudian air akan masuk melalui ostium dan berkumpul dalam rongga sentral yang dikenal dengan spongosol dan air akan dikeluarkan melalui oskulum.
Pada bagian lapisan dalam juga terdapat jejeran dari sel-sel berleher yang dikenal dengan konosit yang dilengkapi dengan flagel yang akan berfungsi dalam menangkap makanan dan mencerna makanan. Setelah itu akan ditangkap oleh amoebosit untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Berikut proses pencernaan makanan dan respirasi dari porifera. Air masuk melalui celah ostium, kemudian akan ditangkap oleh flagel pada konosit yang membentuk aliran air. Air yang mengandung makanan dan oksigen akan masuk ke konosit. Proses pencernaan akan berlanjut di konosit. Makanan yang telah dicerna akan disebarkan oleh amoebosit ke seluruh tubuh dan air akan keluar melalui oskulum. Reproduksi porifera. Reproduksi porifera dibedakan menjadi reproduksi aseksual dan seksual. Kita bahas pertama mengenai reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual dapat dilakukan melalui pertunasan, fragmentasi, regenerasi, atau pembentukan gemul atau butir benih, di mana pembentukan gemul atau butir benih ini dilakukan pada porifera air tawar jika kondisi lingkungan kurang menguntungkan, misalnya apabila terjadi kondisi lingkungan yang kurang akan nutrisi. Maka porifera air tawar akan membentuk kuncup ke arah dalam yang dikenal dengan gemul atau butir benih. Gemul dibentuk dari sel arkeosit, di mana gumpalan yang dibentuk dari kumpulan sel-sel daripada amoebosit yang akan membentuk massa dari sel-sel arkeosit, di mana pada sel-sel arkeosit dikelilingi oleh dinding tebal dari kitin dan diperkuat oleh spikula serta dilengkapi oleh zat makanan. Gumpalan dari kumpulan dari massa sel arkeosit tersebut akan keluar melalui oskulum dari porifera induk, kemudian akan menetap pada suatu substrat dan kondisi lingkungan yang sudah cocok, maka dia akan membentuk individu baru. Reproduksi secara seksual, porifera termasuk dalam hewan yang hermafrodit. Sperma dan ovum dihasilkan oleh sel-sel amoebosit. Selanjutnya, reproduksi seksual dari porifera dapat dijelaskan sebagai berikut. Sel-sel amoebosit yang dikenal dengan arkeosit akan menghasilkan atau membentuk ovum maupun sperma. Ovum yang belum atau telah dibuai oleh sperma tetap tinggal di dalam tubuh induk, yaitu di dalam mesoklea. Setelah terjadi pembuahan, maka sigot akan mengadakan pembelahan berulang kali, membentuk larva yang dikenal dengan larva amfibrastula yang dilengkapi dengan flagel. Karena dia memiliki flagel, maka dia akan mengembara atau berenang bebas dan keluar dari tubuh induk melalui oskulum. Setelah amfibrastula tiba di lingkungan eksternal dengan rambut getarnya, kemudian dia akan berenang-berenang mencari lingkungan yang bisa menjamin kelangsungan hidupnya. Misalnya lingkungan yang kaya dengan oksigen dan zat-zat makanan. Larva ini kemudian akan berubah menjadi parenchyma dan tumbuh menjadi porifera yang sudah hidup menetap, kemudian menempel pada dasar. Bagian-bagian sel leher tadi akan berubah masuk ke bagian dalam, dan sel-sel berleher tadi akan berubah menjadi sel-sel konosit. Setelah dia menempel di dasar laut, dia akan selanjutnya tumbuh menjadi porifera yang dewasa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian kelas. Berdasarkan bahan pembentuk kerangka tubuhnya serta spikula, porifera terdiri atas 3 kelas. Yang pertama, kelas Calcarea, yang kedua kelas Hexactinellida, yang ketiga kelas Demospingae. Pertama, kelas Calcarea. Kelas Calcarea cirinya hidup di laut atau pantai yang dangkal, bentuk tubuh sederhana, kerangka tubuh tersusun atas kalsium karbonat dan memiliki konosit yang besar.
Contoh daripada kelas Calcarea adalah Leucosolonia botryoides. Yang kedua, kelas Hexactinellida. Hidup di laut dalam, kerangka tubuhnya tersusun atas bahan kersik atau silikat. Spikula berduri 6 atau heksason memiliki saluran air yang sederhana. Contoh, Euplectella aspergillum. Kelas ketiga adalah kelas Demospingae. Umumnya hidup di laut, beberapa spesies hidup di air tawar, pada umumnya tidak mempunyai rangka, dan kalau ada rangka terbuat dari persik, spongin, atau campuran keduanya. Contoh, Spongilla lacustris. Selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe saluran air. Saluran air ini diperlukan oleh porifera karena hidupnya menetap, maka dibutuhkan adanya aliran air yang membawa serta makanan. Ada 3 tipe saluran air. Yang pertama, tipe askon. Yang kedua, tipe sikon. Yang ketiga, tipe ragon atau lekon. Kita bahas yang pertama adalah tipe askon. Tipe askon merupakan tipe yang paling sederhana, di mana proses pengambilan zat makanan terjadi di dalam spongosol atau rongga sentral, kemudian air akan keluar melalui oskulum. Tipe yang kedua adalah tipe sikon. Tipe sikon sudah memiliki sistem radial yang dilengkapi dengan ostium. Air akan masuk melalui ostium dari sistem radial, kemudian masuk ke rongga sentral dan keluar melalui oskulum. Proses pengambilan makanan pada tipe sikon terjadi di dalam rongga berflagel. Kemudian tipe yang strukturnya paling lengkap yaitu tipe ragon atau lekon. Di sini kita melihat air akan masuk melalui ostium, kemudian akan masuk di dalam kamar-kamar atau rongga-rongga berflagel yang dibentuk dari koanosit, kemudian menuju ke rongga sentral dan keluar melalui oskulum. Proses pengambilan zat makanan pada tipe ragon atau lekon terjadi di kamar atau ruang kecil yang berflagel yang terdapat di bagian tengah saluran. Flagel tersebut berasal dari koanosit-koanosit yang melapisi dinding kamar atau ruang-ruang tersebut. Itu 3 tipe saluran air, ada askon, sikon, dan ragon atau leukon. Peranan porifera. Pertama, porifera dapat digunakan sebagai spons mandi, seperti pada spongia dan hipospongia. Yang kedua, sebagai sumber senyawa bioaktif, seperti stodal sirup, di mana dia mengandung Spongia officinalia sebagai obat asma. Ketiga, sebagai bioindikator, spons jenis Crambek-Cramba dapat digunakan sebagai biomonitor kontaminasi perairan. Petrosia tertudinaria sebagai biomarker mendeteksi logam berat daerah pantai dan lepas pantai. Yang keempat, sebagai bioremediasi. Spons memiliki kemampuan menyaring hampir 80% kandungan partikel terlarut di perairan. Spons Chondrilla nucula dapat mengakumulasi bakteri dalam jumlah besar dan Spongia officinalis dapat menyaring bakterioplankton. Sekian untuk materi filum porifera. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai filum coelenterata. Terima kasih.